Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari SMK Negeri 1 Kaliangat, kelas 10 Teknik Ketenaga Listrikan. Di sini saya mendapatkan tugas informatika untuk membuat video presentasi bab 6 yang berisi analisis data dan dampak sosial informatika. Apa saja sih isi dari bab 6 tersebut? Dari isi bab 6 tersebut di sini ada konsep dan jenis analisis data. Yang pertama ada pengertian analisis data. Data merupakan sekumpulan fakta kejadian atau objek yang dapat dilihat, diukur, dan disimpan dalam format tertentu. Yang kedua ada jenis data. Karakteristik data yang dapat diambil, diukur, dihitung, dan dianalisis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Lanjut di sini jenis data. Jenis data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan representasi dari konsep data sebagai penerjemahan data mentah atau belum diolah ke dalam format uraian, deskripsi, atau eksplanasi. Pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dalam 3 tahapan berikut. Yang 3 ini ada data reduction. Data reduction merupakan mekanisme identifikasi data abstrak atau mentah dengan metode kodifikasi, pengklasifikasian, rangkuman, atau kategorisasi. Organisasi adalah proses penggabungan data yang telah diperoleh menjadi sebuah informasi utuh. Interpretasi merupakan sinergi dan kombinasi antara dua tahap sebelumnya, atau reduksi dan organisasi, yang dapat dinyatakan sebagai interpretasi data. Selanjutnya, data yang kedua di sini data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur, dinilai, dan dihitung karena memiliki nilai berupa angka yang dapat dibuat statistik. Metode korelasi. Metode korelasi dilakukan dengan membandingkan bahwa data memiliki kesamaan atau tidak terhadap objek yang akan diteliti. Metode komparatif. Metode komparatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara objektif tanpa memodifikasi atau manipulasi hasil penelitian. Data tersebut kemudian lanjut C. Metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari kondisi dalam lapangan secara jelas dan teliti, baik secara subjek maupun objek. Metode survei. Metode survei merupakan tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan beberapa sampel dari sekian populasi untuk memperoleh hasil yang nyata. Metode ex post facto. Metode ex post facto merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan untuk menghasilkan informasi tentang sebab dan akibat proses manipulasi dalam hasil penelitian berbasis kajian teori tertentu. Data itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, data nominal. Data nominal artinya data yang dikelompokkan atau klaster berdasarkan kategori tertentu.
Yang kedua ordinal. Data ordinal diperoleh dengan mengelompokkan data berdasarkan urutan peringkat dan hubungan antar data. Yang ketiga, data interval. Data interval atau range yang berarti jangkauan pada diperoleh melalui mekanisme pengukuran, misalnya pengukuran skor ujian, pengukuran tes 10 dan lainnya. Yang keempat, terakhir, data rasio. Data rasio diperoleh dari hasil pengukuran seperti skala, jarak, panjang, dan lainnya. Tipikal data ini berada pada level tertinggi dalam pengukuran data secara singkat. B. Metode analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif biasa ditampilkan dalam metode visual seperti gambar, grafik, laporan, dan angka yang sering dimanfaatkan untuk menggambarkan kinerja bisnis atau proses kerja yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Yang kedua, analisis diagnostik. Metode analisis diagnostik sering digunakan untuk menjelaskan, memberikan pemahaman, dan memodelkan kejadian hingga mampu memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu peristiwa. 3. Analisis prediktif. Metode analisis prediktif dilakukan dengan mengambil nilai data terlebih dahulu atau historis sebagai data awal untuk machine learning dalam rangka menentukan pola atau simpulan masalah. Yang keempat, analisis preskriptif. Metode analisis preskriptif mempelajari pola dan tren data yang diambil dalam sebuah penelitian untuk memberikan rujukan atau rekomendasi dalam upaya menjelaskan dan menguraikan potensi implikasi setiap permasalahan. Yang kelima, analisis inferensial. Metode analisis inferensial ini dilakukan berdasarkan data statistika yang akan mengambil simpulan secara umum. Lanjut, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah maupun disengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.